Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siska Amelia Nazira dengan NIM D1051211041. Izinkan saya melakukan presentasi mata kuliah pengelolaan buangan industri yang diampu oleh Ibu Rizky Purnaini, Ibu Gofira Kristiadora Asbani. Ah, izinkan saya menyampaikan judul saya yaitu pengelolaan buangan pada industri pengelolaan susu. Nah, garis besar dari materi ini yaitu latar belakang, klasifikasi, sumber dan karakteristik, parameter, mekanisme pengelolaan, dan penutup. Pertama, latar belakang. Latar belakang sendiri, bidang usaha industri merupakan bidang yang menghasilkan keterampilan tenaga kerja maupun teknologi untuk menghasilkan suatu produk. Sektor industri saat ini berperan menjadi salah satu tolak ukur bagi suatu pembangunan di sebuah negara. Suatu industri pasti tidak terlepas dari limbah yang dihasilkannya. Pengelolaan limbah merupakan upaya paling tepat untuk menghindari terjadinya pencemaran terhadap lingkungan yang dapat berdampak terhadap terganggunya kesehatan masyarakat. Dalam pengelolaan limbah hasil industri, pengelolaan susu harus dilakukan perencanaan yang baik dan tepat terlebih dahulu. Perencanaan ini dapat mengacu pada Permen LH nomor 5 tahun 2014. Kemudian, limbah industri susu diklasifikasikan menjadi 3, yaitu limbah cair, limbah padat, dan limbah gas. Limbah padat itu sendiri yaitu berupa wadah sisa kemasan, sludge, dan padatan sisa pencucian. Kemudian limbah cair yaitu berasal dari sisa produksi susu yang tersisihkan pada proses produksi, yang mana disebabkan oleh kebocoran dan tumpahan selama produksi. Kemudian ada limbah emisi yang berasal dari penggunaan boiler dan genset. Kemudian sumber sumber air limbah industri susu ini yaitu berasal dari produk jadi susu yang hilang karena kebocoran pipa, luber atau overflow tangki tampungannya, kegagalan proses produksi atau buruknya proses handling. Kemudian karakteristik. Nah, karakteristik limbah industri pengolahan susu ini berdasarkan tipenya memiliki nilai COD, BOD, pH, TSS, dan TS yang berbeda-beda. Karakteristik tersebut sangat tergantung pada jumlah susu yang diproses dan jenis produk yang diproses. Pada limbah cair hasil pengolahan susu berwarna putih yang agak kekuningan dan memiliki bau yang tidak sedap dan juga karakter yang keruh. Kemudian di sini dapat dilihat bahwa terdapat parameter yang didapatkan dari PT Indolacto. Dapat diketahui pH di sini memenuhi baku mutu pada rata-ratanya. Kemudian sedangkan pada parameter BOD, COD, dan TSS, ketiganya melebihi baku mutu. Maka diperlukan pengolahan pada limbahnya. Nah, berikut ini merupakan Permen LH nomor 5 tahun 2014 yang digunakan untuk industri pengolahan susu. Lalu kita masuk ke mekanisme pengolahan. Pertama, ada mekanisme pengolahan limbah padat. Pertama-tama, ini merupakan sisa kemasan dari produk susu. Sampah ini nantinya akan dikumpulkan, dipilah, dan diwadah, lalu diolah di sumbernya terlebih dahulu, lalu dikumpulkan dan dipindahkan ke TPST, lalu diangkut pada pembuangan akhir yang sesuai dengan yang disarankan SNI. Kemudian pada limbah padat yang kedua yaitu sludge. Nah, pada sludge industri susu ini diolah dengan melakukan fermentasi sludge dengan menggabungkan kapang Aspergillus niger. Nah, ditemukan bahwa hasil protein yang dihasilkan dari fermentasi ini mempunyai kadar protein yang tinggi, maka
Dari itu, pengolahan limbah ini dapat digunakan untuk pakan ikan. Kemudian ada limbah cair. Proses pengolahannya sendiri dimulai dari bar screen, grease trap, bak ekualisasi, bak flokulasi, primary clarifier tank, extended aeration, dan secondary clarifier. Nah, itu merupakan pengolahan limbah cair yang ada pada. Baik, ini merupakan pengolahan limbah cair. Pertama ada baskrin. Baskrin ini berfungsi untuk menyaring limbah padat yang akan masuk ke ipal itu sendiri, berupa kotoran plastik, sisa pembungkus, dan lain-lainnya. Kemudian ada grease trap. Grease trap ini berfungsi untuk pemisah minyak dan lemak dari limbah tersebut. Kemudian ada bak ekualisasi, yaitu penyamaratakan aliran. Kemudian ada bak flokulasi. Nah, di sini akan membentuk microfloc. Nah, kemudian yang nantinya akan diendapkan pada bak primary clarifier. Kemudian ada extended aeration yang digunakan untuk mengolah limbah tersebut dan menumbuhkan mikroorganisme. Kemudian ada secondary clarifier. Nah, bak ini berfungsi untuk memisahkan lumpur aktif dari active sludge agar bisa diproses. Kemudian ada pengolahan limbah gas. Nah, limbah gas ini menggunakan scrubber. Scrubber ini yaitu pembersih gas untuk menangkap gas-gas pencemar dengan menggunakan larutan basah. Kemudian penutup. Kesimpulan yang dapat diambil dari tugas makalah pengolahan buangan industri susu ini yaitu: 1. Industri pengolahan susu pada proses produksinya menghasilkan buangan dengan karakteristik yang berbeda-beda, yaitu terdapat limbah padat, limbah cair, dan limbah gas. Kemudian, kedua, limbah cair industri pengolahan susu bersifat toksik di perairan karena mengandung bahan organik. Bahan organik seperti BOD, COD, protein, karbohidrat, dan lipid, serta lemak, minyak, suspensi konsentrasi tinggi, dan padatan tersuspensi terkandung dalam limbah cair dari industri pengolahan susu ini. Kemudian ketiga, pengolahan buangan industri susu pada limbah cair dapat dilakukan dengan menggunakan metode aerob. Nah, unit-unit IPAL ini terdiri dari bar screen, grease trap, bak ekualisasi, bak flokulasi, primary clarifier tank, extended aeration, secondary clarifier. Dari outlet nantinya dialirkan ke sungai setelah memenuhi baku mutu. Limbah padat yang dihasilkan berupa sludge dapat dimanfaatkan kembali menjadi pakan ikan. Kemudian untuk limbah padat sisa produksi nantinya akan dilakukan pemilahan, pengangkutan ke TPST, dan diserahkan ke pembuangan akhir. Lalu limbah gas industri pengolahan susu dapat diolah dengan scrubber. Nah, atau pembersih gas untuk menangkap gas pencemar dengan menggunakan larutan basah. Saran yang dapat saya berikan yaitu perlu adanya instalasi pengolahan pada industri pengolahan susu ini sebelum dibuang ke badan air maupun lingkungan, mengingat bahwa bahayanya limbah tersebut bagi lingkungan sekitar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.